Halo teman-teman, kembali lagi di Kami Podcast. Nah, di kesempatan kali ini aku bersama Kak Indri. Nah, di sini aku juga bersama teman-teman penerima SAA atau Student Achievement Award tahun 2024. Nah, di sini ada Kak Devi. Halo. Di sini juga ada Kak Toyib. Halo. Dan juga di ujung itu ada Kak Abi. Halo. Nah, sekarang kita mau sharing-sharing seputar SAA. Dan juga mungkin nanti kita bisa dapat tips-tips dari kakak-kakak ini nih. Nah, mungkin Kak Devi, kakak dapat kategori berapa, Kak? Alhamdulillah aku dapat kategori 1. Kalau kategori 1 itu gimana? Kategori 1 itu masuknya ke tahfiz Al-Quran dan khusus untuk yang 30 juz. Oh, Masya Allah. Berarti kalau Sama banget. kalau Kak Toyib, Kalau aku sendiri dapat dari kategori 2. kategori 2. Kategori 2 itu biasanya isinya itu tentang perlombaan. Semuanya perlombaan yang tingkat nasional. Tingkat nasional gitu ya, Masya Allah. Terus kakak biasanya lomba apa, Kak? Kalau kemarin sih alhamdulillah juara 3 nasional di Erlangga Cup. Itu adalah perlombaan perlombaan pencak silat Oh, di Surabaya. berarti kakak Toyib ini pesilat ya? Ya, enggak juga mahasiswa. Terus kalau Kak Abid gimana, Kak? Saya juga sama seperti Sama. kategori 2 juga. Silat. Biasanya lomba apa tuh, Kak? Lomba alhamdulillah dekat ke sana. Masya Allah, keren banget. Berarti silat lidah ya, Kak? Tidak. Seperti ngomong aja kan kemarin ngomong juga nih. Iya, iya. Yang enggak kemarin juara 2 tuh yang di Cirebon kemarin. Iya, iya, iya. Namun kalian tuh dapat penghargaan SAA sesuai kategorinya masing-masing. Nah, gimana sih perasaan kalian? Perasaan saya itu beda ya. Ya, Kalau dari saya sendiri alhamdulillah itu seneng banget lah. Karena ini penghargaan SAA pertama kali saya gitu. Karena kan pas tahun kemarin itu nggak ada rencana untuk daftar karena belum ada prestasi kan. Dan alhamdulillah tahun ini anak diberi rezeki untuk juara 2 itu di Cirebon dan pas didaftarin alhamdulillah keterima. Alhamdulillah alhamdulillah. senang banget termasuk salah satu penghargaan pertama kali itu. Dapat dana ya berarti ya. Iya. Kalau kata Yub sendiri? Sama mungkin perasaannya kayak Kak Abid ya karena ini baru pertama kalinya aku dapat penghargaan SAA yang dari kampus ya kan. Karena apa ya, ini salah satu bentuk self reward buat diri aku sendiri karena ya bentuk pertama kalinya aku mendapatkan penghargaan yang langsung diberikan dari pihak kampus khususnya. Ya gitulah. Semangat, senang banget. Dana juga berarti ya. Iya. Kalau kalian sendiri? Alhamdulillah senang banget karena kebetulan ini yang alhamdulillah yang kedua kalinya, tapi di tahun sebelumnya ini lebih kayak senangnya itu seneng banget karena di sana tuh kita ada seleksinya, Kak. Jadi vibes tahapan kalau ada seleksinya sama enggak itu beda ya, Kak. Jadi kayak tahun sebelumnya itu kayak lebih sampai speechless banget gitu, Kak. Nah gitu. Kalau tahun ini alhamdulillah senang sama senang. Berarti ini yang kedua kali ya, Kak? Alhamdulillah. Yang pertama itu dapat kategori berapa? Alhamdulillah 1 juga. 1 juga. Konsisten ya. 30 60 juz berarti ya. Pasti kan kalau semua ada perjuangan dan benar sampai situ kan pasti ada belakang layarnya kan. Coba mungkin bisa diceritakan belakang layarnya. Dari saya sendiri. Itu perjuangan pertama kali kan saya pas itu lomba debat bahasa Arab. Jadi itu pertama kali saya lomba debat bahasa Arab secara offline. Iya. Itu emang bukan nekat sih, emang niat pertama itu pengen latihan lah. Mungkin untuk unjuk diri pertama kali gitu. Pas ketika lombanya pertama kali ke Cirebon itu sama teman-teman saya ada Lutfi sama Reddy itu pertama kali kan. Nah pas pertama emang nggak ada pengen juara tuh nggak ada gitu. Bahkan pas awal-awal tuh kayak udah pesimis banget bakal kalah gitu. Coba-coba aja. Coba-coba aja gitu. Memang kan ada konten penyebar tuh lomba yang di GVA yang di Cirebon itu pertama kalinya. Nah itu pas saya lihat kok menarik gitu. Pas habis itu ngajak teman-teman lain, pada mau kan? Ada satu tim, aku, Reddy sama si Muti. Terus habis itu ke Cirebon itu ya pas ke sana dari awal emang gak ada rencana untuk gak ada niatan untuk juara lah apa gitu. Gak ada, sama sama gak ada juara, gak pengen juara gitu. Pas penyisihan tiba-tiba diumumin kan, diumumin pertama kali yang lolos pertama kali itu nama saya itu kelompok saya itu tertinggi nomor 2 mas penyisihan gitu. Kan kaget kan teman-teman aku Reddit itu kaget semua itu kok gak nyangka gitu kan. Habis penyisian habis itu semifinal tuh lawan aktori sendiri Bang
Bang Ali, ya kamu sendiri sama Kati sendiri apalagi kan? Iya. Aduh, spesies banget dari sini ya. Pertama kali dong, gitu ketemu Kati sendiri apalagi Bang Ali udah bolak-balik juara kan. Iya. Nah, terus tuh setelah itu Bismillah lah kita maju lagi lawan Bang Ali. Pas itu semifinal 4 besar. Pas 4 besar itu diumumin lagi. Itu gak nyata banget tiba-tiba kelompok kami, tim kami itu 2 terbesar juga lagi gitu. Jadi kita ibarat ngalahin lah timnya Bang Ali. Lawan Bang Ali lagi. Itu kayak gak nyangka banget gitu lah, ini bener apa enggak sih gitu. Padahal sebelumnya kayak udah rencana, kan di Cirebon kan, kita bertiga itu kayak udah rencana gitu. Kita abis ini kita ini ya bisa lah, ini udah kalah, aku udah kalah gitu, kayak udah pasrah banget gitu. Dapat rezeki alhamdulillah sampai final itu. Gitu. Di final lawan Malang, tapi ya emang belum rezeki nggak juara 1, emang alhamdulillah juara 2 itu Pak udah seneng banget Pak gitu lah. Alhamdulillah banget gitu. Nah kan sebelum SAA ini pasti ada pemberkasan gitu kan. Nah teman-teman ada nggak struggle atau tantangan ketika pemberkasan itu? Ada momen-momen yang paling diingat nggak? Kalau buat aku sendiri sih ya ada ya waktu itu. Salah satu tantangan yang menurut aku sebenarnya nggak terlalu berat ya, tapi kalau menurut aku kan yang baru pertama kali yang kita bedanya baru Iya. pertama kali mendapatkan SAA itu ketika buat rekening. Iya karena ya jujur banget. Nah, ini baru pertama kalinya aku buat rekening gitu. Jadi itu cuma nanya dulu sama teman-teman gimana sih apa namanya cara buat rekening itu gimana. Udah datang aja ke BRI gitu-gitu cerita. Udah akhirnya dengan karena apa ya tadi bukan karena kita memang ambis gitu kan pengen bener-bener harus bisa dapet ini kan karena salah satu bentuk reward itu tadi. Jadi aku berjuang ya gitu datang ke BRI di depan UMJ jauh-jauh situ daftar segala macam dan yang menjadi apa ya yang menjadi cerita yang tak terlupakan mungkin yang bagi aku sendiri itu satu sampai sekarang aku tuh lupa pin ATM itu yang apa ya hal lucu lah dalam proses pemberkasan SA ini jujur kemarin mau ngambil duit itu lupa jadi Lupa PIN. ya lupa pin waduh kacau ini kan tapi ya itu lucu aja sih itu jadi pembelajaran buat kita ke depannya biar lebih apa ya biar lebih siap lagi untuk beradaptasi dengan keadaan-keadaan. Buru-buru sih bikinnya jadi kayak Iya, wah yang penting ada. yang penting ada gitu. Karena kita ngikutin apa ya prosedur yang dari SA-nya gitu kan harus BRI gitu. Jadi kita harus mungkin itu sih sampai nyita waktu nggak nyita waktu kuliah ya, tapi itu motong waktu istirahat tuh kan. Waktu itu ada jeda waktu dari mata kuliah kedua ke mata kuliah ketiga. Jadi karena itu udah mepet ya itu H-2 kalau nggak salah. Jadi aku buat rekening itu udah H-2. Jadi karena daripada aku nggak buat, kalau aku nggak buat otomatis kan sih udah nggak bakal terima. Jadi ya udahlah, aku paksain aku berangkat langsung aku buat di hari itu juga jadi. Alhamdulillah. Malam langsung masukin berkas-berkasnya semua. Gitu Berjuang banyak ya. ya banyak banget. Alhamdulillah terima. Alhamdulillah terima. Alhamdulillah. Itu poin pentingnya. Alhamdulillah terima. Nah, terus menurut kalian tuh seberapa pentingnya sih apresiasi kampus dalam penghargaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi?